Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita berkumpul untuk merayakan perjamuan terakhir Yesus dengan para murid-Nya. Sesungguhnya perjamuan Yesus dengan para murid-Nya adalah perjamuan Paskah orang Yahudi. Mereka makan domba Paskah, mengenangkan orang-orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan ketika kita merayakan perjamuan terakhir Yesus dengan para murid, sebenarnya kita merayakan keagungan cinta Tuhan melalui Yesus Putranya. Rahasia kebesaran cinta Tuhan yang kita rayakan pada Kamis Putih itu terletak dalam cinta seorang pelayan dan cinta seorang sahabat yang Yesus tunjukkan kepada kita. Cinta seorang pelayan nampak dalam upacara pembasuhan kaki yang Yesus lakukan kepada para murid-Nya. Menurut kebiasaan pada zaman itu, pembasuhan kaki dilakukan oleh para pelayan atau para budak, supaya para tamu dan undangan bisa masuk ke ruangan upacara dengan bersih dan menyenangkan. Dan pada umumnya perhatian seorang pelayan hanya terpusat pada kebahagiaan atau kepentingan orang-orang yang dia layani. Dalam hal ini para pelayan mendahulukan kepentingan orang yang dilayani dan melupakan dirinya sendiri. Terpenting para tamu makan baik, gembira dan puas dalam pesta. Biarpun kadangkala para pelayan sendiri tidak kebagian makanan, maka sudah pasti seorang pelayan biasanya mencari segala daya upaya untuk memuaskan para tamunya. Dan kita semua tahu bahwa kegembiraan, kepuasan para tamu akan sangat ditentukan oleh pelayanan dari para pelayan itu. Oleh karena itu tidak mengherankan bila seseorang mau menjadi pelayan di hotel, di restoran, biro jasa, orang-orang itu perlu dipersiapkan dengan baik. Banyak membuat pelatihan karena harus mendidik mereka menjadi pelayan yang baik. Yesus sungguh menampilkan gambaran seorang pelayan sejati yang hanya memikirkan kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Dia dengan sengaja lupa dirinya bahwa dia itu sesungguhnya seorang guru yang seharusnya dibasuh kakinya oleh para muridnya. Tetapi pada perjamuan terakhir itu, dia justru mengambil alih pelayanan itu ketika murid-muridnya sibuk bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Ketika para muridnya sedang memperjuangkan kursi jabatan yang pantas bagi mereka ketika Yesus mendirikan kerajaannya. Dan berbeda dengan pelayanan manusia yang sering didasarkan pada perhitungan ekonomi, untung dan rugi, interese pribadi. Pelayanan Yesus dilaksanakan demi kebaikan orang yang ia layani. Dalam hal ini Yesus melayani murid-muridnya justru hanya demi kebaikan mereka. Itulah cinta seorang pelayan.
Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani murid-muridnya, sebagaimana dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Yesus yang adalah putra Allah merendahkan diri, bahkan menjadi seorang hamba. Begitu kata Santo Paulus dalam suratnya itu. Lebih lanjut, cinta Yesus itu adalah cinta seorang sahabat. Sahabat yang memberi diri. Cinta Yesus membebaskan orang-orang yang dicintai dari belenggu dan tekanan sosial, tekanan peraturan dan adat istiadat, tekanan diskriminasi SARA, dan menjadikan mereka sahabat-sahabat yang sederajat. Dia mengatakan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, melainkan sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang berasal dari Bapa. Itulah cinta seorang sahabat. Sahabat tidak mengenal yang namanya siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Sahabat orang-orang yang sederajat. Cinta Yesus itu ditunjukkan kepada para muridnya, orang-orang dicintai dengan pemberian dirinya. Dia memberikan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau dulu dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan cintanya kepada bangsa Israel dengan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir melalui darah anak domba Paskah. Maka dalam perjanjian baru, Yesus menyerahkan dirinya, tubuh dan darahnya sebagai domba Paskah yang membebaskan para sahabat dari perbudakan dosa. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Inilah piala perjanjian baru yang diikat dalam darahku. Inilah cinta seorang sahabat yang rela mengorbankan dirinya sampai mati di salib. Pada perjamuan terakhir itu, Yesus memberikan hadiah terbesar bagi kita, tubuh dan darahnya yang kita terima dalam Ekaristi Kudus. Dan Ekaristi Kudus ini kita imani sebagai sumber kekuatan iman kita, kekuatan yang menghidupkan kita. Sehubungan dengan ini, Santo Yohanes menulis, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dalam hal ini hanya orang yang mampu membebaskan diri dari ikatan belenggu egoisme. Belenggu ingat diri, ingat kelompoknya. Orang ini mampu mencintai seperti Yesus. Cinta yang ikhlas, cinta yang tanpa batas, tanpa syarat, cinta sehabis-habisnya. Inilah cinta seorang pelayan dan cinta seorang sahabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kita semua tanpa kecuali diajak untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Ia bersabda, kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberi teladan kepadamu supaya kamu berbuat seperti tadi kuperbuat untukmu. Perlu kita sadari dalam masyarakat ada banyak orang yang datang dengan nama dan gelar sebagai abdi rakyat, abdi masyarakat, abdi umat.
tetapi sering hanya dengan topeng untuk menarik simpati rakyat. Karena setelah simpati rakyat direbut, setelah jabatan diperoleh, lebih sering mereka dilayani, lebih sering mereka membebankan rakyatnya. Jadi pelayanan mereka itu sejauh menguntungkan diri mereka sendiri. Tetapi kita para murid Yesus hendaknya meneladani Yesus dalam tugas panggilan kita masing-masing. Kita berjuang untuk belajar dari Yesus Tuhan kita. Kita belajar bagaimana menjadi rendah hati dan rela berkorban. Kita belajar mencintai sebagai pelayan dan sebagai sahabat. Kita juga bisa belajar membalas cinta Yesus dalam Ekaristi Kudus dengan kerinduan yang tetap untuk menyambutnya dan bersatu dengan Dia. Meskipun saat ini kita masih dalam situasi pandemi menuju ke endemi, dan ada umat masih menyambut Yesus dalam kerinduan karena mengikuti Ekaristi di rumah masing-masing melalui live streaming atau melalui televisi. Tetapi hendaknya kita tetap mempunyai kerinduan yang tetap untuk menyambut Yesus, bersatu dengan Dia. Dan kita menyadari bahwa meneladani Yesus untuk menghayati cinta seorang pelayan demi kebaikan orang yang dilayani, atau meneladani Yesus dengan cinta seorang sahabat yang rela berkorban dengan memberi diri, bukanlah hal yang mudah. Ini sebuah tantangan bagi kita yang adalah murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus. Oleh karena itu, marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan dalam perayaan ini agar Tuhan menganugerahkan kepada kita semua sikap rendah hati, sikap rela berkorban, dan semangat melayani. Kita berusaha menghayati semangat ini dalam tugas dan pelayanan kita setiap hari, baik dalam keluarga, dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Pada masa yang sulit ini, dampak dari COVID-19, juga dampak dari invasi Rusia ke Ukraina, yang menyebabkan semua orang mengalami kesulitan dalam dunia global ini, hendaknya kita semua rela berbagi, rela berkorban, dan rela melayani sesama yang mengalami tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Itulah cinta kita sebagai pengikut Yesus. Itulah cinta kita sebagai pelayan dan sahabat bagi sesama. Semoga Tuhan mampu menggerakkan hati kita untuk menghayati cinta sebagai pelayan dan cinta sebagai seorang sahabat. Amin.